Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya di channel Galeri Doa Malam. Pada malam hari ini kita akan merenungkan dan membaca akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Mazmur 34 ayat 16 hingga yang ke-23. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman di malam hari ini, mari kita berdoa. Kita mohon penyertaan Roh Kudus bagi kita dalam merenungkan kebenaran firman di malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, tiba saatnya kami datang ke hadirat tahta-Mu yang Maha Kudus. Kami hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu di malam hari. Curahkanlah kuasa Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu di malam hari. Dan kami dapat mengaplikasikan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membaca dan merenungkan firman di malam hari ini. Amin. Mazmur 34 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-23. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung kepadanya tidak akan menanggung hukuman. Di malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada ayat yang ke-18. Mazmur 34 ayat yang ke-18. Selama kita masih berada di dunia ini, kehidupan kita tak pernah luput dari masalah atau penderitaan. Jelas, selama kita ada di dunia, kita tidak akan luput dari masalah atau penderitaan. Mengapa dunia dipenuhi dengan masalah? Masalah dan penderitaan timbul karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Namun sebagai orang percaya kita tidak usah takut dan cemas, karena Tuhan bisa memakai semua masalah atau penderitaan yang terjadi untuk menarik kita lebih dekat kepadanya. Jadi tidak semuanya penderitaan yang kita alami itu membuat kita susah, benar-benar tidak. Tapi kita harus percaya, lewat dari penderitaan itu juga Tuhan bisa merencanakan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita.
Seringkali situasi sulit atau masa-masa gelap di dalam kehidupan kita memaksa kita untuk datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Kalau kita terkulai tak berdaya karena sakit, tidak punya uang untuk bayar kos atau kontrakan, gagal dalam rumah tangga atau studi, ditinggalkan oleh orang yang kita kasih dan sebagainya. Kita menangis dan berteriak kepada Tuhan. Pujian penyembahan kita naikkan kepada Tuhan dengan hati hancur dan mendalam. Seperti Hana dalam pergumulan berat, dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Terdapat pada 1 Samuel 1 ayat yang ke-10. Daud berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Belajarlah untuk bersabar dan tetap menaruh iman pengharapan hanya kepada Tuhan. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana daripada Allah. Roma 8 ayat yang ke-28. Tuhan adalah pemegang kendali seluruh kehidupan yang ada di muka bumi ini, termasuk masalah-masalah yang terjadi dan kita alami. Oleh karenanya, serahkanlah beban itu kepada Tuhan, maka Dia akan turut bekerja. Allah turut bekerja, yaitu mengolah masalah tersebut sehingga mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan sanggup mengubah yang buruk menjadi baik karena ada pengorbanan yang sempurna yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Amin. Kita harus ingat bahwa kita memiliki Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah apapun yang ada di dunia ini. Alkitab mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-4. Asal kita percaya penuh kepada Tuhan, setiap masalah selalu ada jalan keluarnya, karena Dia turut bekerja. Luar biasa. Kebenaran firman Tuhan di malam hari ini sangat memberikan motivasi bagi kita. Karena ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, setiap masalah selalu ada jalan keluar. Karena Tuhan turut bekerja. Jadi, kita tetap harus percaya, kita tetap yakin bahwa Allah turut bekerja membantu dalam masalah-masalah yang kita hadapi, sehingga dapat mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan sanggup mengubah yang buruk itu menjadi baik karena ada pengorbanan. Karena Tuhan telah rela mati disalibkan, maka Dia juga sanggup mendatangkan kebaikan bagi kita, dan Tuhan sanggup mengubah yang buruk menjadi baik karena pengorbanan tersebut. Demikian kebenaran firman Tuhan kita di malam hari ini. Untuk mengakhiri renungan di malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami sudah bisa meluangkan waktu di malam hari ini untuk bersekutu kembali dengan Engkau Bapa. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu di malam hari ini akan mengajarkan kepada kita untuk tetap percaya kepada Engkau, tetap andalkan Engkau. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, ketika kita percaya, kita imani, dan kita berserah diri kepada Engkau, bahkan kita mengandalkan Engkau, maka Engkau sanggup menyelesaikan
menyelesaikan masalah tersebut dalam hidup. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu di malam hari ini akan menjadi motivasi bagi kami dalam menjalankan kehidupan setiap hari kami. Di dalam kehidupan kami di dunia ini, sudah pasti tidak terlepas dari penderitaan maupun persoalan. Tapi ketika kita percaya, maka Tuhan pasti akan bekerja. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Ajarkan kepada kami untuk tetap sabar dalam menghadapi semua persoalan dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa